Untung semester 6. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Praktek Manajemen Pendidikan dan Pelatihan yang diampu oleh Ibu Marlina Lataran Nababan, MPD. Yang saya pahami tentang manajemen pendidikan dan pelatihan, saya ingin memaparkan pengertiannya dulu. Manajemen pendidikan dan pelatihan itu adalah suatu pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, evaluating, controlling, bahkan ke evaluasi. Juga yang dilakukan kepada karyawan atau masyarakat pada umumnya, dalam rangka untuk menjamin apakah pelatihan itu mencapai tujuan yang telah ditentukan dan sasarannya apakah sesuai atau tidak. Jadi tadi saya sudah memaparkan pengertiannya. Yang pengertian berikutnya itu menurut hasil yang telah saya temukan, manajemen pendidikan dan pelatihan itu adalah upaya yang sistematis dan terencana dalam mengoptimalkan seluruh komponen diklat guna mencapai tujuan program secara efektif dan efisien. Komponen diklat itu terdiri dari beberapa, yaitu sumber daya, baru manusia, sarana dan prasarana, dan biaya. Saya melakukan praktek manajemen diklat ini seperti saya ikut menganalisis kebutuhan pelatihan. Misalnya pada diklat pertama, kebutuhan yang telah kami analisis itu seperti banyaknya mahasiswa-mahasiswi terutama di IAKN yang belum tahu cara membuat karya tulis ilmiah, khususnya artikel jurnal. Mulai dari cara membuat kerangkanya, daftar isi, daftar pustaka, bahkan cara penyusunannya juga masih banyak mahasiswa-mahasiswi yang belum tahu. Nah, yang kedua itu saya juga ikut merancang keseluruhan program pelatihan yang telah kami buat dari pelatihan diklat 1 dan diklat kedua, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, evaluating, dan bahkan sampai ke tahap evaluasi. Demikian juga di diklat kedua, saya juga ikut menganalisis kebutuhan peserta pelatihan, seperti saat ini lagi musimnya untuk menyusun skripsi pada semester akhir. Nah, jadi kami menganalisis kebutuhan dari peserta, yaitu kami membuat diklat kedua dengan judul atau tema metopel kuantitatif. Saya melakukan praktek manajemen diklat ini seperti saya ikut menganalisis kebutuhan pelatihan. Misalnya pada diklat pertama, kebutuhan yang telah kami analisis itu seperti banyaknya mahasiswa-mahasiswi terutama di IAKN yang belum tahu cara membuat karya tulis ilmiah, khususnya artikel jurnal. Mulai dari cara membuat kerangkanya, daftar isi, daftar pustaka, bahkan cara penyusunannya juga masih banyak mahasiswa-mahasiswi yang belum tahu. Nah, yang kedua itu saya juga ikut merancang keseluruhan program pelatihan yang telah kami buat dari pelatihan diklat 1 dan diklat kedua, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, evaluating, dan bahkan sampai ke tahap evaluasi. Demikian juga di diklat kedua, saya juga ikut menganalisis kebutuhan peserta pelatihan, seperti saat ini lagi musimnya untuk menyusun skripsi pada semester akhir. Nah, jadi kami menganalisis kebutuhan dari peserta, yaitu kami membuat diklat kedua dengan judul atau tema metopel kuantitatif. Dalam praktek manajemen yang saya lakukan juga, saya sebagai wakil ketua penyelenggara di diklat pertama, saya membantu sekretaris ataupun ketua dalam menyusun TOR atau laporan kegiatan. Nah, di diklat kedua juga saya membantu sekretaris menyusun TOR dan juga membantu beberapa panitia lainnya yang merasa kesusahan. Misalnya seksi humas dalam urusan surat menyurat
kepada fakultas, ataupun saya juga di diklat kedua berperan menghubungi narasumber kapan dan apa saja materi yang akan dipaparkan oleh narasumber. Di diklat pertama tadi saya juga membantu bagian seksi humas dalam mencari link Zoom yang dapat kami gunakan nantinya ketika melakukan kegiatan diklat secara online. Fungsi manajemen yang telah saya lakukan atau saya implementasikan di dalam diklat 1 dan diklat 2. Pertama di diklat 1. Kita ketahui fungsi manajemen itu secara umum ada 4, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling. Nah, di planning, di dalam perencanaan, saya berperan terlebih dahulu merencanakan judul atau tema kegiatan di kelas 1 yang telah kami lakukan. Di hari yang lalu, judul yang saya rencanakan itu pertama-tama menulis kerangka karya tulis ilmiah. Namun setelah kami rembukkan dengan panitia lainnya dan juga dosen pengampu mata kuliah tersebut, maka tercetuslah judul baru, yaitu tentang penulisan karya tulis ilmiah, khususnya artikel jurnal. Dan dalam organizing atau pengorganisasian, saya juga masuk dalam pengorganisasian kepanitiaan sebagai wakil ketua penyelenggara di diklat pertama, dan saya juga berperan dalam membagi-bagi atau mengorganisasikan beberapa panitia sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, seperti seksi humas, seksi konsumsi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu directing. Saya berusaha memberikan arahan dan masukan dan juga motivasi tentunya kepada teman-teman satu kepanitiaan dengan saya. Misalnya ada seksi humas yang sulit untuk menghubungi narasumber atau meminta tanda tangan kaprodi dan lain sebagainya tentang surat menyurat. Di directing ini saya memberikan arahan dan masukan bagaimana supaya dapat terpecahkan masalah tersebut. Yang terakhir itu controlling atau pengendalian. Saya berusaha mengendalikan semua anggota atau seksi yang ada dalam kepanitiaan kami dengan cara misalnya seksi humas berlama-lama dalam mengurus surat untuk peminjaman ruangan aula mini atau urusan surat menyurat. Saya berusaha mengendalikan dan mengingatkan mereka sesuai dengan job desk mereka masing-masing supaya tujuan dilakukannya diklat nanti dapat tercapai. Demikian juga pada diklat yang kedua yang telah kami lakukan, fungsi manajemen yang telah saya implementasikan dalam kegiatan tersebut. Ya, saya kan sebagai ketua pelaksana di diklat kedua, jadi mulai dari planning, saya merencanakan kapan dan di mana kami lakukan diklat kami nantinya. Jadi setelah saya rencanakan, saya sebagai ketua, saya merembukkan dengan teman-teman atau anggota saya, dan kami setuju kami melakukannya pada hari Selasa, tepatnya pada hari di mana mata kuliah diklat itu kami lakukan. Tujuannya selain untuk menghemat waktu, dan kami juga tidak ingin mengorbankan mata kuliah lainnya hanya karena kegiatan diklat kami. Dan yang untuk organizing, saya juga masuk dalam pengorganisasian, yaitu ketua pelaksana, dan juga saya beserta wakil saya dan teman-teman juga berunding siapa saja yang masuk ke dalam anggota kepanitiaan dan seksi masing-masing. Dan controlling, saya juga fokus untuk mengontrol bahwa
apakah teman-teman bekerja sesuai dengan job desk masing-masing. Jika tidak sesuai, maka saya akan memberikan masukan dan menanyakan apakah keluhan mereka dan apa yang mereka rasa sulit untuk mereka lakukan. Dan yang terakhir itu directing. Saya mengarahkan teman-teman untuk melakukan semua tugas mereka tanpa paksaan dan melakukan semua tugasnya sesuai dengan job desk mereka masing-masing, sehingga tujuan dilakukannya diklat kedua dapat tercapai. Terkait dengan penilaian dan evaluasi saya sendiri mengenai diklat yang telah kami lakukan, yang pertama, diklat pertama, evaluasi atau penilaian saya yaitu panitia dan kami sebagai panitia kurang sigap, terutama khususnya MC. Kan MC itu yang mengawali seluruh kegiatan dalam Zoom. Di saat sebagian peserta masuk dalam link ruang Zoom dan sebagian lagi kan mungkin kami menunggu. Nah, seharusnya MC itu membuat seperti ice breaking atau sapaan-sapaan supaya peserta yang terlebih dahulu masuk ke dalam ruang Zoom tidak merasa bosan, atau memutar lagu-lagu rohani tentunya untuk mengisi waktu kosong. Nah, yang kedua, panitia dalam meminjam link Zoom dari salah satu dosen, panitia tidak memeriksa terlebih dahulu berapa kapasitas yang dapat ditampung oleh link Zoom tersebut, sehingga kenyataannya yang dapat ditampung dalam link Zoom itu hanya berkisar 100 peserta saja. Nah, padahal peserta yang telah direkrut oleh panitia lebih dari 100 orang, lain lagi dengan kaprodi dan berbagai panitia lainnya. Panitia aja sudah ada 16 orang dan pesertanya udah berapa orang, sehingga hal tersebut kami akali dengan cara seluruh panitia keluar dari link Zoom kecuali MC dan moderator. Nah, yang ketiga itu yang dapat saya evaluasi itu ada sebagian panitia yang datang terlambat, sehingga kami juga kewalahan dalam memulai link Zoom karena yang terlambat itu juga moderator dan yang menanggung-jawabi link Zoom tersebut. Evaluasi dan penilaian saya dalam diklat kedua. Memang di diklat kedua itu sasaran kami di IAKN Tarutung mahasiswa semester akhir. Dapat kita simpulkan misalnya semester 8 dan semester 10. Nah, saat ini kami kewalahan mencari peserta yang ingin masuk dan ikut dalam pelatihan kami, karena beberapa kami temui semester akhir banyak yang tidak mau masuk dan ikut dalam pelatihan kami dengan alasan saya sudah siap menyusun, tinggal menunggu skripsi, tinggal menunggu wisuda, pokoknya banyak alasan yang mereka berikan, sehingga kami kewalahan mencari peserta dalam hal yang semester akhir, sehingga kami mencari solusi dan jalan keluar. Lalu kami merekrut semester 6 untuk memenuhi kuota yang telah kami tentukan di awal. Dampak dari kedua diklat yang telah kami lakukan yang terlihat sampai saat ini. Diklat pertama, mahasiswa-mahasiswi ataupun guru dan dosen yang mengikuti pelatihan yang kami lakukan itu menjadi paham menulis karya tulis ilmiah berupa artikel jurnal, dan berlomba-lomba juga untuk menjadi pemenang di antara beberapa peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Dampak diklat kedua yang telah kami lakukan itu, peserta di semester akhir sampai saat ini sudah ada beberapa yang misalnya saat belum melakukan pelatihan masih di bab 2. Nah, setelah mengikuti pelatihan ada peningkatan menjadi ke bab 3, dan yang dari bab 3 sampai seterusnya meningkat, sehingga mungkin dari beberapa peserta yang telah mengikuti pelatihan di diklat kedua kami itu sudah ada yang wisuda. Nah, itu adalah dampak yang sangat signifikan. Nah, dampak pada semester 6
yang mengikuti pelatihan diklat kedua kami itu, ya mereka semakin terpacu dan semakin terbuka pemikirannya bagaimana nantinya gambaran untuk menyusun skripsi, khususnya dalam metode kuantitatif. Di diklat pertama bermanfaat bagi mahasiswa, guru, bahkan dosen. Nah, jika di diklat kedua bermanfaat bagi semester akhir, khususnya di IAKN karena dilakukan secara offline, bisa dikatakan semester 8 dan 10, dan juga bermanfaat juga bagi semester 6. Jika ditanya bagaimana perasaan saya selama mengikuti mata kuliah praktek manajemen pendidikan dan pelatihan yang diampu oleh Ibu Marlina Letarana Baban MPD ini, saya merasa excited dan merasa senang juga karena tidak banyak dosen yang mengerti bagaimana caranya untuk mengkolaborasikan cara mengajar dengan metode dan dengan praktek, karena jika terlalu banyak metode, mahasiswa-mahasiswa juga mungkin akan jenuh. Nah, jika dilakukan selang-seling dengan praktek, mahasiswa-mahasiswa juga semakin terpacu dan bebas berekspresi dan merasa senang. Saran saya untuk mahasiswa atau adik junior kami nantinya, saya berharap semoga di mata kuliah ini dilakukan juga dan tetap dilakukan kegiatan pelatihan ini. Dan saran saya sih, kan saat ini kami masih mengundang narasumber dari dalam kampus ataupun dari luar kampus, tapi itu menurut saya masih belum apa-apa. Saran saya kepada adik-adik junior saya, kiranya adik-adik mampu mengundang narasumber yang lebih wah lagi, yang lebih bijak lagi, yang lebih hebat lagi dalam memberikan materi, sehingga itu nanti dapat membekali adik-adik sekalian dalam pendidikan untuk berikutnya. Saran saya juga kepada Ibu dosen, tanpa mengurangi rasa hormat, Ibu Marlina Letarana Baban MPD, dalam mata kuliah kita ini terlalu seluruhnya praktek. Misalnya ada baiknya diberikan 1 atau 2 metode untuk menjadi bahan pegangan kami sebelum kami melakukan praktek diklat nantinya, dan sebelum adik-adik junior kami juga melakukan praktek diklat nantinya. Terima kasih. Shalom.